apa-apa mau masuk abang. Nanti kalau masuk itu ada petanya. Setelah itu abang, kami di sini sudah siapkan juga ada pemandu-pemandu yang mengantar kita ke dalam supaya kita paham apa yang kita lihat di dalam dan juga kita tahu sejarah. Di sini balai semua HPI dari Pemda. Jadi kalau ibu, abang mau masuk, ini adalah petanya dalam lubang Jepang dengan posisi kita sekarang berada di sini. Jadi kita ada turun tangga sampai di sini turun, habis itu di dalamnya nanti sudah datar. Di dalam lubang Jepang ini ada sebanyak 26 lubang-lubang itu berhubungan satu sama lain, paralel. Ditambah lagi dengan 5 adalah sebagai pintu-pintu rahasia Jepang. 2 diantaranya ini digunakan Jepang sebagai pintu pelayan. Ada lagi penjara di bawah tanah, ada lagi dapur penyiksaan. Di dalam dapur ada 2 lubang lagi, 1 pintu pengintai yang di bawahnya digunakan Jepang adalah tempat pembuangan. Jadi bukan dapur memasak ya, ini adalah dapur eksekusi. Jadi kalau kita masuk ke dalam memang ada memakan waktu lebih setengah jam. Makanya nanti ada pemandu-pemandu yang mengantar ke dalam untuk menerangkan sejarah lubang Jepang ini dan juga untuk menceritakan menuju jalan. Supaya di dalam itu kita tidak salah jalan. Di dalam itu ada sebanyak 48 buah simpang. Kalau di sana nggak boleh bilang tembok Cina nanti. Kalau seandainya pergi ke sana dengan bilang tembok Cina, Great Wall aja. Great Wall. Karena yang buat orang Pulau Gadang yang dapat nama orang Cina. Marah. Oke, ibu, abang, dan adik-adik. Kalau lubang Jepang ini dulunya sebelum kita jadikan sebagai tempat wisata, sebenarnya mulai dari lubang ini dulu, ada lubang ini, sampai ke atas sana, lubang ini dulunya hanya kecil. Dari sini ke atas kecil. Dan kita pada masa itu bisa masuk 1 orang melalui pintu ini. Pintu ini dulu dipakai Jepang, ini adalah sebagai pintu pengintai terhadap pusat kota. Jadi di sinilah Jepang itu dulunya akan mengintai seluruh aktivitas-aktivitas penduduk yang ada di Kota Bukit Tinggi. Makanya selama pekerjaan lubang Jepang kurang lebih 2 tahun 8 bulan dengan kepanjangan lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi ada 6.700 meter. 7 kilo. Lubang ini dulunya tidak pernah diketahui 1 orang pun penduduk Kota Bukit Tinggi dari. Begitu rahasianya lubang ini dibuat oleh Jepang. Dan lubang ini dulunya dipersiapkan Jepang. Ini adalah sebagai persiapan perang Asia Timur Raya. Jadi kalau seandainya Jepang akan menguasai Asia Timur Raya ini, maka Kota Bukit Tinggi akan dia jadikan sebagai benteng pertahanan bagi mereka. Kenapa adik-adik kok Kota Bukit Tinggi yang diambil oleh Jepang sebagai benteng pertahanan bagi mereka? Di sini ada 3 faktor. Yang pertama sekali, Kota Bukit Tinggi berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, jauh sekali daripada lautan. Yang kedua, Kota Bukit Tinggi memang ibarat namanya itu adalah bukit yang tinggi. Jadi dengan mudahnya mereka melihat dan memantau musuh-musuhnya dari sini. Yang ketiga, adik-adik, Kota Bukit Tinggi adalah kota yang amat istimewa sekali. Kenapa begitu? Dikatakan bahwasanya Bukit Tinggi sebagai kota yang amat istimewa. Karena tidaklah satupun kota di Indonesia yang dijaga oleh 3 buah gunung. Bintang Tembangan. Di sini ada gunungnya Marapi, Singgalang, dan Sagu. Kenapa begitu? Karena Jepang itu sudah perkirakan adik-adik. Seandainya mereka berdiri di puncak Gunung Merapi, dia bisa melihat lautan bebas. Dia bisa lihat Padang, dia bisa lihat Teluk Bayur dari puncak Merapi. Yang kedua, mereka berdiri di puncak Singgalang. Mereka bakal bisa juga melihat jalan ke Bonjol dan Lubuk Sekaping. Tahu Bonjol? Tidak tahu ya. Yang ketiga, mereka berdiri di puncak Tanjung Piket, bisa melihat arah kota Payakumbuh. Jadi semua jurusan-jurusan bisa dilihat di Jepang. Kan baru nggak itu? Nampak? Itu jalan Pekanbaru ya itu, kayak Payakumbuh kan? Kan jalan Pekanbaru. Makanya dulu Bukit Tinggi ini sebelum kita jadikan sebagai kota wisata, memang nama Bukit Tinggi dulunya adalah kota Segitiga Emas. Kenapa kota Segitiga Emas? Orang dari Padang ke Pekanbaru pasti lalu Bukit Tinggi kalau dulu. Orang dari Jakarta ke Medan pasti lalu Bukit Tinggi.
Tapi sekarang jalan-jalan alternatif sudah banyak ya. Lintas timur ya Pak. Lintas timur. Kalau dulu ya, makanya kota segitiga emas. Oke, yang kedua adik-adik, kita bisa melihat dari atas sampai di bawah tadi. Ini kenapa kok ada yang dibagi-bagi, yang dibatas-batasi oleh Jepang 1 meter kayak gini. Ya ini kan 1 meter sampai 1 meter ya. Sebenarnya ini adalah sebagai batas kerja bagi para rumusa-rumusa kita. Jepang itu sudah prediksikan berapa hari lamanya rumusa bisa ganti 1 meter kayak ini. Yang kedua di setiap 1 meter banyak sekali celah-celah ini. Celah-celah ini. Dan celah-celah ini dulu digunakan Jepang ini adalah sebagai pertanda meletakkan obor. Jadi obornya diletakkan di antara celah-celah ini supaya obor-obornya jangan cepat mati di ini. Itulah gunanya celah-celah yang dibuat mereka. Kenapa Pak kok banyak sekali Jepang buat senjata, tempat meletakkan senjata? Karena Jepang itu dulu sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang sudah punya ambisi yang besar sekali akan membelah dua dunia. Jepang akan menguasai Asia Timur Raya dan Jerman akan ke Eropa. Makanya adik-adik 2/3 negara-negara di Asia telah Jepang jajah. 2/3. Coba sebut negara apa di Asia Timur Raya ini. Tapi ada satu negara yang tidak pernah jajah oleh siapapun di dunia ini. Thailand. Tidak ada orang menjajah. Kenapa? Thailand itu karena negaranya dijaga gajah. Nama negaranya aja gajah putih, orang takut. Dia gajah putih kan? Amunisi lah. Jadi makanya dia banyak susun-susun cepat peletakan senjata karena mereka akan menjadi raja. Ya. Makanya adik-adik, ya, di mana saja negara-negara yang dijajah oleh Jepang, seluruh anak-anak muda dididik oleh Jepang jadi tentara. Jadi dari ujung atas tuh sampai ke bawah itu ada sebanyak 15 buah lubang-lubang lagi. Dua paling atas dulu digunakan Jepang, itu adalah sebagai ruang perkantoran Jepang. Dilengkapi juga dengan 2 rumah sakit Jepang. Tapi Jepang ya, bukan rumusa. Ya. Dan 2 di belakang saya ini dulu digunakan Jepang adalah sebagai ruang makan bagi para rumusa-rumusa kita. Jadi adik-adik para rumusa-rumusa kita yang bekerja dalam rumah Jepang ini juga dikasih makan oleh Jepang. Tetapi tidak sebanding dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja 24 jam siang malam. Tapi makannya hanya sedikit. Dilengkapi juga di bawah tanah ada lagi ya, ruang sidang ditambah dengan adanya penjara di bawah tanah dan dapur penyiksaan. Oke, adik-adik. Jadi di antara 21 buah lubang-lubang yang berada dalam lubang Jepang ini, dan ini adalah diameternya yang terbesar.